Mantal sebelah kiri dan di sebelah kanannya Ayu ini ada seperti cacing-cacing yang besar-besar banget menggeliat seolah-olah ingin menggigit. Boom! Kok kene? Wes semetan kumpul ya, ngerti aja nih saya. Sebelum cerita ini saya lanjutkan, kalau di sepanjang video semoga mendengar suara-suara yang sedikit mengganggu dan juga agak meresahkan, tolong dimaklumi dan tolong diabaikan ya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Joko. Joko cerita dia ini berasal dari luar Bali dan ketika berumur 17 tahun merantau ke Bali dengan kedua orang tuanya. Selama dia merantau di Bali ini, Joko tidak pernah pandang bulu semua pekerjaan dia ambil asalkan itu menghasilkan. Ketika dia sudah berusia sekitar 21 tahun, bertemulah dia dengan seorang wanita, kita sebut saja namanya Ayu. Ayu ini berasal dari Bali Selatan, dan waktu itu Joko tahu kalau ternyata Ayu ini anak tunggal dan sedang mencari sentana. Untuk kalian yang mungkin tidak tahu apa itu sentana, silakan cari di Google artinya. Nah, menurut si Joko, Ayu ini berasal dari keluarga yang sangat mapan. Orang tuanya sangat baik dan Ayu juga punya latar belakang pendidikan yang sangat bagus. Waktu itu dari pertama kali Joko bertemu dengan Ayu, Joko sudah merasa kalau dia tuh beneran jatuh cinta banget sama si Ayu dan akhirnya mereka pun pacaran. Kurang lebih pacaran 1 tahun. Saat itu Ayu yang memang usianya 3 tahun lebih tua dari Joko meminta untuk Joko menikah dengan dia dengan iming-iming. Kalau Joko mau menikah dengan Ayu dan kemudian nyentane ke rumahnya Ayu, Joko akan diberikan rumah, tanggungan bulanan untuk kedua orang tuanya dan juga kendaraan. Joko yang waktu itu memang benar-benar sedang berada dalam masalah ekonomi, dia pun mengiyakan dan akhirnya menikah dengan Ayu. Singkat cerita semeton, saat Joko ini berumur 25 tahun dan Ayu berumur 28 tahun, ternyata Ayu sudah hamil. Dan setelah anak mereka lahir, ternyata anaknya ini cowok. Setelah anaknya ini lahir, Ayu dan juga keluarganya tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Mereka sangat menyayangi dan juga menerima Joko dengan sangat baik. Waktu itu Joko yang memang pindah agama ke agamanya si Ayu merasa dia sudah sangat nyaman dan juga sangat bahagia setelah menikah dengan Ayu. Singkat cerita semeton, setelah menikah kurang lebih selama 15 tahun, Joko dengan Ayu ini punya 4 anak. Yang pertama cowok, kedua, ketiga, dan keempat ini cewek. Saat itu Joko merasa kehidupannya benar-benar bahagia. Punya anak yang sehat, cewek dan cowok kan. Ayu juga tipikal istri yang sangat mencintai Joko dan mertuanya juga sangat menerima Joko dengan baik. Mertuanya Joko ini punya perkebunan yang sangat luas. Waktu itu Joko memang dipercaya oleh kedua mertuanya untuk mengurus perkebunannya ini. Per bulan orang tuanya Joko ditransfer uang untuk biaya bulanan dari orang tuanya si Ayu. Nah, setelah kurang lebih 20 tahun menikah ini, Joko entah kenapa merasa si Ayu ini mulai berubah. Ayu yang tadinya bersikap lembut kepada dia, bersikap sangat menghormati dia, kok tiba-tiba sekarang mulai cepat marah, selalu membentak dan juga selalu berkata kasar. Dan di suatu momen sebetulnya Joko ini kan memang sangat fokus mengurus anak dan juga mengurus perkebunan dari mertuanya. Saat itu Ayu memang tidak bekerja sebetulnya. Ayu ini memang full time menjadi ibu rumah tangga. Joko akan berangkat jam 9 pagi dan pulang jam 5 sore. Setiap hari dia akan mengurus perkebunannya ini bersama dengan buruh-buruh orang tua dari si Ayu. Ketika itu Joko tanpa sengaja mendengar gosip kalau Ayu ini dikabarkan dan digosipkan punya hubungan dengan salah satu buruh dari ayah mertuanya. Ketika Joko mendengar kabar ini, dia kayak, tidak mungkin lah Ayu seperti itu. Tuh juga selama kurang lebih 20 tahun ini mereka menikah, Ayu tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh gitu loh. Joko pun mengabaikan semua gosip-gosip ini. Sampai suatu ketika adalah upacara piodalan di Puro Balai Agung di desa tempat Joko tinggal bersama dengan keluarganya. Ketika itu Joko dengan keempat anaknya memang semuanya sembahyang. Dan karena si Ayu ini sedang datang bulan, dia tidak sembahyang. Rencananya Joko akan mekemit di puro ini, tapi karena anak keempatnya ini menangis dan ingin pulang, dia pun mengurungkan niatnya dan pulang dulu dengan anak keempatnya ini. Anak pertama, kedua, dan ketiganya masih di puro bersama dengan mertuanya si Joko. Dan setelah tiba di rumah, Joko melihat rumah dalam keadaan sepi, lampunya mati, cuma lampu di teras saja yang hidup. Saat Joko
ingin masuk ke rumah melalui pintu belakang. Kebetulan di samping pintu belakang ini adalah kayak gudang. Gudang ini tuh tempat menyimpan beras dan juga bahan-bahan pangan dari hasil perkebunan mertuanya. Saat Joko melintasi gudang ini akan masuk ke pintu belakang dari rumahnya, Joko kok mendengar seperti ada suara-suara yang agak gimana gitu dari arah gudang. Nah, kebetulan anak keempatnya memang sudah tidur. Dia pun menaruh anaknya ini ke dalam kamar. Dan Joko pun kayak mencoba mencari tahu ini tuh suara apa. Apakah jangan-jangan ada maling. Saat Joko membuka pintu gudang semeton, dan tahu nggak apa yang dia lihat? Joko melihat Ayu istrinya sedang melakukan penanaman jagung dengan salah satu buruh dari mertuanya, yang memang selama ini digosipkan punya hubungan khusus dengan si Ayu. Saat itu Joko benar-benar sudah gelap mata, dia sudah tidak bisa berpikir dengan logis lagi. Joko mengambil sebuah batu dan melempar si cowok yang sedang melakukan penanaman jagung dengan istrinya. Saat itu akhirnya Joko dengan si cowok ini adu jontos motong plak blok. Dan anehnya saat itu Ayu kan memang sedang dalam keadaan tidak pakai sehelai benang pun. Ayu mengambil selimut dan membalut badannya dengan selimut ini. Saat Joko ini sudah berhasil kayak adu jontos tuh loh, dia tuh puk. Si Ayu malah menarik bajunya si Joko dan berusaha untuk menyelamatkan si selingkuhannya ini semeton. Saat itu karena Joko sedang benar-benar marah, dia tuh kelepasan kayak mendorong si Ayu. Dan tanpa sengaja badannya Ayu ini membentur tembok gudang dan dia pun pingsan. Ketika itu Joko melihat bagian belakangnya Ayu ini mengeluarkan yang sangat banyak. Saat itu cowok yang tadi bersama dengan si Ayu ini pergi sama Tom melarikan diri, dan dia pun bingung dong. Dia mengangkat istrinya ini kemudian naik ke mobil, langsung mereka menuju ke rumah sakit. Kebetulan rumahnya Joko ini berada di pinggir kota. Setelah tiba di rumah sakit ini, Ayu pun diobati dan beberapa jam kemudian dia tersadar. Saat Ayu tersadar semeton, waktu itu memang keluarga besarnya Ayu ini sudah berada di rumah sakit dengan Joko dan juga dengan beberapa kerabat jauhnya ya. Saat si Joko ditanyai, dia menceritakan dong apa yang dia lihat di gudang ini dan apa yang terjadi dengan si Ayu. Waktu itu Joko meminta maaf kepada mertuanya karena tanpa sengaja sudah mendorong Ayu yang mengakibatkan kepalanya ini berdarah. Orang tuanya Ayu pun cuma diam dan orang tuanya Ayu bilang gini, "Kamu yakin dengan apa yang kamu ceritakan?" Joko menegaskan dengan sangat jelas, "Iya, saya melihat ini, namanya ini." Joko memberikan informasi siapa sih ini loh cowok yang diajak menanam jagung dengan si Ayu. Saat Ayu ini tersadar, dia pun dipindahkan ke ruang inap. Saat di kamar itu tiba-tiba Ayu langsung berteriak histeris. Ayu bilang kepada kedua orang tuanya kalau Ayu ini di KDRT tanpa alasan yang jelas oleh si Joko semeton. Waktu itu Ayu histeris menangis dan meminta kepada kedua orang tuanya untuk menceraikan si Joko dan memulangkan si Joko ke rumah orang tuanya. Karena menurut Ayu, dia tidak mau lagi menjalani bahtera rumah tangga dengan lelaki yang suka main tangan. Saat kedua orang tuanya Ayu mendengar perkataan si Ayu, mereka kayak bingung. Loh, Joko tadi bilang A kok putrinya bisa bilang B. Saat itu Joko tetap semeton, dia tuh tetap membela diri kalau gini. Entah kenapa orang tuanya Ayu saat mendengar Ayu histeris berteriak dan mencaci maki suaminya, kedua orang tuanya ini langsung menampar pipinya si Ayu. Ibu dari Ayu bilang, "Kamu tidak perlu berbohong, saya tahu bagaimana watak kamu. Bukankah selama ini ibu selalu bilang, jangan melakukan hal seperti ini karena nanti mungkin saja suamimu akan tahu. Sekarang suamimu sudah tahu, kamu malah berpura-pura dan berbohong kepada kami." Di situ akhirnya Joko tahu semeton kalau ternyata kemungkinan besar kedua orang tuanya si Ayu tahu kalau anak mereka memang sangat suka bermain-main di belakang, dan kemungkinan besar juga kedua orang tuanya ini tahu kalau selama ini Ayu memang sudah melakukan itu di belakangnya Joko. Ayu yang saat itu memang sudah diskakmat oleh kedua orang tuanya sendiri, dia tidak bisa berkata-kata apa lagi dan dia cuma terduduk lesu mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Waktu itu Joko kayak boom. Kok gini? Ternyata loh, gosip yang selama ini dia dengar di luar rumah itu tuh benar. Setelah hari itu Joko nih kayak
mempertanyakan jati dirinya gitu loh. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia mengeluh tentang ini, posisinya dia kan nyentane. Tapi kalau dia tidak menanyakan ini kepada Ayu, hari makin hari dia tuh merasa terluka dari dalam. Dia terus-terusan saja membayangkan saat Ayu ini melakukan penanaman jagung dengan buruh dari kedua orang tuanya. Setelah hari itu ya beberapa hari kemudian Joko dengan Ayu pun pulang ke rumah. Nah saat di rumah ini sebetulnya sikapnya Ayu yang dulunya sangat mencintai Joko, sangat menghormati Joko, tiba-tiba berubah. Setiap Joko melakukan kesalahan sedikit saja, Ayu akan terus mengungkit kebaikannya dia, kebaikan orang tuanya. Dan Ayu akan selalu bilang, kamu lo menikah dengan saya tidak punya apa-apa, harusnya kamu bersyukur menikah dengan orang kaya seperti saya. Pokoknya Ayu ini bersikap 180 derajat berbanding terbalik dari sikapnya dia selama ini. Hari makin hari dilalui oleh Joko ini dengan makan hati, makan batin. Sekeras apapun Joko berusaha, bekerja, merawat anak, merawat Ayu. Ayu seolah-olah tidak bisa melihat itu semua. Sampai suatu ketika, ini tuh berjalan sekitar sudah 6 bulan setelah hari dimana Joko tahu kalau ternyata Ayu ini punya cem-ceman kan. Joko pun merasa kok Ayu ini makin berubah dan sepertinya Ayu menyembunyikan sesuatu. Ayu kan adalah seorang ibu rumah tangga full time ya. Dia selalu di rumah dan mengurus anak. Atau mungkin dia akan pergi ke salon atau dan lain sebagainya. Suatu hari ini Joko mendengar kabar dari salah satu buruh orang tuanya si Ayu. Kalau si Ayu ini sedang melakukan perserongan dengan salah satu juragan tanah dari desa tetangga. Di sana Joko sudah tidak bisa lagi memendam ini semua. Dia bertanya kepada Ayu, benarkah? Dengan tanpa rasa bersalah Ayu bilang, iya. Saya memang melakukan itu karena saya sudah bosan dengan kamu. Terus kenapa? Saya punya uang, saya punya orang tua yang mendukung saya. Kalaupun kamu ingin bercerai, silakan pergi dari sini, tapi tolong jangan bawa apapun. Saat itu sebetulnya Joko sudah benar-benar bingung, dia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Nah di saat-saat seperti itu Joko pun pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya ini ngontrak rumah di daerah Denpasar dan memang biayanya ini per bulan dikirimkan oleh mertuanya sesuai dengan perjanjian hitam di atas putih. Saat Joko melalui ke rumah orang tuanya ini, Joko membawa keempat anaknya semeton. Joko ini kayak nginap di sana 2 hari 2 malam. Nah saat itu mungkin orang tuanya Joko ini tahu kalau anaknya ada masalah. Joko pun cerita gini. Orang tuanya Joko bilang, kalau memang kamu merasa tidak kuat pulang. Kami menerima kamu kok, jangan takut. Pokoknya orang tuanya Joko ini memberikan nasihat kepada Joko, kalau Joko memang sudah tidak kuat lagi, ayo pulang. Kita mulai semuanya dari nol. Toh juga kamu sudah punya anak cowok, tidak mungkinlah anakmu akan melupakan kamu. Nah setelah 2 hari itu Joko pun pulang ke rumahnya si Ayu. Saat Joko pulang, di sana Ayu makin menjadi-jadi, makin merendahkan, makin mengejek dan juga terus saja menghina si Joko karena dia itu nyentane ke rumahnya si Ayu. Tapi anehnya sebetulnya Joko bilang, dia kayak merasa sangat berterima kasih kepada kedua orang tuanya si Ayu. Selama ini kedua orang tuanya si Ayu memperlakukan Joko dengan sangat baik. Kedua orang tuanya Joko ini ditanggung hidupnya, diberikan nafkah oleh kedua orang tuanya si Ayu. Karena Joko merasa sangat berutang budi kepada ibu dan juga ayah mertuanya, Joko memutuskan untuk bertahan. Dia yakin suatu hari nanti Ayu akan bisa berubah dan selama itu Joko merawat perkebunan mertuanya. Joko juga terus merawat keempat anaknya dengan sangat baik semeton. Singkat cerita, setelah 5 tahun berlalu, saat si Joko ini tahu kalau istrinya ini suka main serong kiri serong kanan, suatu hari di tengah malam jam 1 dini hari, saat Joko ini tertidur lelap, dia mendengar ada suara beberapa orang yang menggedor pintu rumahnya. Saat Joko terbangun, dia melihat di sampingnya Ayu sudah tidak ada. Joko bingung, Ayu kemana? Dia tuh kayak masih mencari istrinya, tapi Pak Joko. Kan gitu dia mendengar ya dari arah pintu depan. Joko pun keluar dengan mata yang masih sangat mengantuk. Dia tuh masih antara sadar dan tidak. Saat dia membuka pintu depan, dia melihat ada Satpol PP 4 orang. Istrinya Joko dengan seorang lelaki dan juga dengan seorang wanita sedang berdiri di depan pintu rumahnya Joko. Saat itu Joko bingung, ini kenapa? Nah beberapa menit kemudian mertuanya Joko juga datang. Mereka pun masuk ke rumahnya Joko dan duduk di ruang tamu. Joko masih bingung, ini tuh kenapa? Di sana semeton, istrinya si Joko Ayu, seorang lelaki, 4 Satpol PP dan 1 wanita kan.
Si wanita ini mengaku adalah istri sah dari si lelaki yang memang datang bersama si Ayu ke rumahnya Joko. Si wanita ini bilang sama Tong, wanita ini sudah sangat lelah melihat tingkah laku suaminya dengan si Ayu. Makanya di malam itu si wanita ini membuntuti suaminya. Dan ternyata suaminya sedang check-in di sebuah penginapan dengan si Ayu. Karena si wanita ini sudah merasa tidak tahan lagi, dia pun melaporkan ini ke Satpol PP setempat dan memanggil pecalang sama Tuhan. Dan ternyata benar, setelah digerebek ya, Ayu dengan si suami dari wanita ini sedang siap-siap akan melakukan penanaman jagung. Boom! Joko tidak tahu loh kalau istrinya tidak ada di rumah saat itu. Karena dia pulang dari kebun sekitar jam 7 malam, mandi, makan, dan langsung tidur jam 9 malam. Joko tidak ngeh kalau ternyata istrinya keluar rumah bersama dengan si... Wih, di saat itu semetonnya si istri dari suami selingkuhannya si Joko ini marah-marah. Pokoknya mereka tuh kayak... Dan waktu itu Ayu bukannya meminta maaf, dia malah marah-marah ke istri dari selingkuhannya ini. Dia bilang gini gitu. Woi, si Ayu dengan istri dari selingkuhannya si Ayu ini langsung adu mulut semeton. Nah, waktu itu kembali lagi orang tuanya si Ayu meminta maaf dan berjanji akan membayar sekian juta kalau istrinya dari selingkuhannya si Ayu ini mau menutup kasus ini. Setelah mereka berdebat kurang lebih selama 5 jam, akhirnya si istri pun mengalah. Dan istri dari selingkuhannya Ayu ini bersedia mencabut laporannya ini dan tidak akan memanjangkan ini lagi karena dia juga tidak mau nama baiknya tercoreng. Asalkan Ayu dan juga Joko mau membayar sekitar 15 juta rupiah. Hitam di atas putih pun dikeluarkan dan akhirnya saat itu juga mertuanya si Joko mentransfer uang 15 juta untuk istri si selingkuhannya si Ayu semeton. Wih, waktu itu Joko benar-benar panik. Dia mengambil sapu lidi dan kayak menghempaskan cacing-cacing ini semeton. Mereka curiga jangan-jangan Ayu ini terkena penyakit dari orang Bali yang iri kepada mereka.